Baiklah, saya akan menjelaskan tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar penilaian ini tidak meliputi pendapat tertentu mengenai apa yang disebut pendidikan yang baik, juga tidak menyajikan kriteria khusus untuk menilai program, proyek, dan material pendidikan. Akan tetapi, standar ini berisi nasihat untuk menangani masalah vital pada pendidikan tersebut. Penerapan standar penilaian ini bukan merupakan peraturan mekanikal, melainkan prinsip-prinsip pedoman standar yang berisi perhatian dan peringatan terhadap para evaluator di masa lampau dan mengidentifikasikan praktik-praktik secara umum yang disetujui untuk tidak diterima. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang selanjutnya, yaitu fungsi dan tujuan standar penilaian pendidikan. Fungsi standar penilaian. 1. Fungsi formatif. Evaluasi yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung dapat memberikan informasi yang berupa baik untuk guru maupun siswa. Bagi pendidikan, umpan baik itu bisa dipakai pembelajaran yang telah dilaksanakan, di mana letak kelemahan atau kekurangannya. Yang kedua, fungsi sumatif. Tes sumatif dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar biasanya dilakukan pada akhir program pengajaran, misalnya pada akhir kuartal, akhir semester, atau akhir tahun ajaran. Yang ketiga, fungsi diagnosis. Evaluasi ini dapat pula untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan subjek didik. Prosesnya dapat dilakukan pada permulaan PBM, selama PBM berlangsung atau pada akhir PBM. Yang keempat, fungsi selektif. Dengan fasilitas yang terbatas, maka evaluasi ini dapat dipakai untuk menyeleksi masuk input guna disesuaikan dengan ruang atau fasilitas lain yang tersedia. Yang kelima, fungsi motivasi. Dengan evaluasi ini, maka keinginan untuk belajar menjadi lebih tinggi, lebih-lebih lagi untuk mereka yang akan menunjukkan kemampuannya. Tujuan standar penilaian. Dalam pedoman penilaian Dikbud 1994 dinyatakan bahwa tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa untuk perbaikan dan peningkatan kebelajaran siswa serta sekaligus memberikan umpan baik lagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Lebih bersifat koreksi bahwa tujuan penilaian untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan belajar siswa. Baiklah, materi selanjutnya akan disambung oleh Hafid Ashidi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Ruang lingkup standar penilaian pendidikan. Aspek yang dinilai sesuai dengan kemampuan dasar yang diingin dicapai, maka pengujian harus mencakup 1. Pelajar, yaitu seluruh pengalaman pelajar yang dilakukan siswa. 2. Hasil belajar, yaitu ketercapaian setiap kemampuan dasar baik kognitif, aktif, maupun psikomotor yang diperoleh siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Hasil untuk kognitif harus mencakup 4 jenis standar materi, diantaranya fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Instrumen penilaian. Jenis-jenis instrumen penilaian. Instrumen tes. Tes merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, yang harus dianggap, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Teknis penilaian siswa bisa dilakukan dengan ulangan harian, umumnya diberikan setelah selesai satu materi pembelajaran tertentu. Tugas kelompok sebagai latihan bagi siswa dalam mengembangkan kompetensi kerja kelompok. Kuis merupakan tes membutuhkan waktu singkat, yaitu sekitar 10-15 menit. Ulangan blok merupakan tes pada akhir beberapa materi pembelajaran dengan bahan semua materi pokok yang telah diberikan. Pertanyaan lisan merupakan pertanyaan yang diberikan berupa pengetahuan atau pemahaman tentang konsep. Tugas individu sebagai latihan bagi siswa untuk mengembangkan wawasan dan kompetensi berpikir. Instrumen non-tes. Penilaian non-tes merupakan prosedur yang dilakukan untuk memperoleh gambar mengenai karakteristik, minat, sifat, dan kepribadian melalui
Pengamatan, yakin alat penilaian pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap perilaku siswa, baik secara perorangan ataupun kelompok. Skala sikap yang alat penilaian yang digunakan untuk mengungkap sikap siswa selalu pengerjaan tugas tertulis dengan soal-soal yang lebih mengukur daya nalar atau pendapat siswa. Angket, yaitu alat penilai yang menyajikan tugas-tugas atau mengerjakan dengan cara tertulis. Catatan harian, yaitu suatu catatan mengenai perilaku siswa yang dipandang mempunyai kaitan dengan perkembangan pribadinya. Daftar cek, yaitu daftar yang dipergunakan untuk mengecek terhadap perilaku siswa setelah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. Langkah-langkah membuat instrumen penilaian. Langkah awal dalam mengembangkan instrumen penilaian adalah menetapkan sertifikasi. Menetapkan sertifikasi yaitu berisi uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki, yaitu ada 3. 1. Menentukan tujuan. 2. Menyusun kisi-kisi. Menyusun kisi-kisi terdapat 3 langkah, yaitu membuat daftar kompetensi dasar yang akan diuji, menentukan indikator, dan menentukan jenis tagihan, bentuk, dan jumlah butir soal. Yang ketiga atau yang terakhir, memilih bentuk instrumen. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam memilih materi pembelajaran yang akan diuji, yaitu merupakan konsep dasar, merupakan materi kompetensi dasar berkelanjutan, memilih nilai terapan, dan merupakan materi yang dibutuhkan untuk mempelajari bidang lainnya. Baiknya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Saya di sini menjelaskan penerapan penilaian kelas dalam pembelajaran. A. Pengertian penilaian kelas. Penilaian kelas merupakan suatu kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran tertentu. B. Manfaat penilaian kelas. 1. Untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan. 2. Untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. 3. Untuk umpan balik bagi guru untuk memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. 4. Untuk masukan bagi guru guna merancang kegiatan belajar. 5. Untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. C. Kriteria penilaian kelas. 1. Validitas, berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. 2. Reliabilitas, berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian yang reliable, memungkinkan perbandingan yang menjamin konsistensi. 3. Terfokus pada kompetensi dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berbasis kompetensi. Penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi. 4. Keseluruhan atau komprehensif. Penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam alat dan cara. Saya akan menyimpulkan keseluruhan dari presentasi kami. Dasar hukum standar penilaian pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Fungsi standar penilaian meliputi 1. Fungsi formatif, 2. Fungsi sumatif, 3. Fungsi diagnostik, 4. Fungsi selektif, 5. Fungsi motivasi. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Lalu, saran.
Guru sekolah dasar merupakan ujung tombak pendidikan di tingkat dasar. Oleh karena itu, marilah kita sebagai mahasiswa berusaha untuk mulai meningkatkan pemahaman mengenai penilaian dalam pendidikan sehingga baik kognitif, afektif, maupun psikomotor dapat terukur perubahannya secara menyeluruh. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.